Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Soleman kalau begitu untuk mengomentari. Sudah lama terindikasi menyimpang, tapi kemudian tidak bisa dilakukan apa-apa. Terkesan seperti itu. Ada apa sebenarnya? Ya, jadi begini Mbak, memang Al Zaitun ini pertama sekali masuk dalam radar BAIS itu 2002. Saya waktu itu di Spanyol dengar situasi ini. Yang masuk di radar kita dia itu terafiliasi ke NII. Lalu kita terus men-track sampai saya 2012 ketika saya jadi Kabais, itu sudah saya bikin laporan bahwa Al Zaitun terindikasi berafiliasi ke NII. Akan tetapi karena ini masalahnya berhubungan dengan agama, jadi kita tidak bisa langsung masuk begitu aja. Kita hanya melaporkan Panglima langsung kepada ke MUI. Kita menunggu dari MUI seperti apa, karena kita anggap yang punya kompetensi di bidang agama ini adalah MUI. Tapi setelah itu 2012 itu terdiam, tidak ada berita apa-apa. Malah banyak kunjungan pejabat ke sana setelah itu. Jadi kita pikir, mereka benar, berarti salah lah kita. Tiba-tiba 2023 muncul lagi. Nah, itu. Oke. Bagaimana BAIS bisa salah, Pak Soleman? Adakah kemudian misalnya backingan dari pejabat tertentu, kemudian seperti yang disinyalir tadi oleh mantan pendiri Al Zaitun, yang membuat akhirnya Al Zaitun ini seperti untouchable, tidak bisa disentuh? Jadi begini, ada kalanya orang Indonesia ini kan orang yang sangat, istilahnya orang Jawa itu, ewu pakai ewu. Jadi Pak Panji Gumilang kan ini orangnya supel ya, bergaul. Jadi dengan kesupelan bergaul ini, ya dia mengundang pejabat, ya pejabat juga karena pergaulan, atas nama pergaulan dia datang berkunjung ke sana. Kalau seperti dikatakan tadi Pak Hendro Priyono ke sana, Pak Muldoko, ya saya tahu mereka-mereka itu orang-orang yang supel, orang-orang yang sedang bergaul, sehingga bisa saja mereka ke sana. Apalagi seperti Pak Hendro Priyono, diundang ke sana, pasti beliau datang ke sana dan bukan datang sekedar datang sekedar juga ingin melihat apa sih sebenarnya yang sedang ada di sana, kan bisa. Tetapi lagi-lagi walaupun mereka tahu, mereka tidak bisa langsung mengambil tindakan. Paling lagi-lagi laporan ke MUI. Nah, apakah laporan ke MUI itu sejauh mana? Tentu kita tidak tahu. Karena ini hal yang sangat sensitif, kan gitu. Iya, baik. Bagaimana kemudian dengan adanya indikasi aliran dana yang dikatakan miliaran rupiah kepada Ponpes tersebut? Ya, itu saya kira bukan hanya untuk Ponpes tersebut. Itu kebetulan aja dia. Kepada siapa saja itu sangat mungkin terjadi. Kan kita lihat saja itu di Alfamart, Indomart, di mana aja banyak sekali itu kontak amal itu kan. Siapa yang menggunakan kotak amal itu kita juga tidak tahu. Kebetulan ada yang mengaku bahwa itu masuk kepada mereka. Tapi juga ada yang lain kan, yang kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang memiliki itu. Jadi kalau dari yang mengaku saja sudah sekian banyak, yang tidak mengaku juga akan lebih banyak lagi tentunya kan. Jadi memang itu sangat mungkin karena kita tidak pernah tahu. Dan betul dibilang bahwa orang Indonesia ini adalah orang yang sangat baik hati. Melihat kotak itu langsung diisi. Dia nggak tahu kotak ini dimanfaatkan untuk apa, kan begitu Kak. Baik, Pak Ihsan, bagaimana komentar Anda? Berapa sebenarnya jumlah pengikutnya? Apakah diketahui secara detail kalau dikatakan misalnya ada 14 juta orang pengikut aktif yang juga bersedia mengumpulkan dana bahkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah? Pak Ihsan? Ya, itu tentu saja yang mengetahui tentang jumlah intelijen ya. Para badan intelijen kita ya tentu atau kepolisian yang memiliki data valid tentang jumlah pengikut. Karena apa? Terkonfirmasi oleh Kementerian Agama bahwa Al-Mahad ini ternyata tidak mengacu kepada undang-undang pesantren. Artinya dia berbentuk yayasan, yaitu Yayasan Pesantren Indonesia, tetapi dalam prakteknya tidak ada di sana pesantren. Yang ada adalah pendidikan umum seperti sekolah tinggi, kemudian madrasah aliyah, kemudian madrasah ibtidaiyah, dan madrasah diniyah. Nah, ini tentu saja
sangat sulit dideteksi ya. Yang pertama, yang kedua mereka eksklusif sekali. Tidak bisa kemudian orang seperti orang biasa itu bisa mengakses ya, masyarakat biasa bisa mengakses ke Mahat Al-Zaitun. Bahkan masyarakat Gantar, Sancang dan Mekarjaya yang berada di lingkungan di mana Al-Zaitun berada itu juga tidak bisa mengakses masuk ke dalam Al-Zaitun. Yang lebih parah ya, eksklusivitas mereka adalah mereka membangun dermaga yang diperuntukkan bagi lalu lintas pelayaran langsung dari Al-Zaitun ke laut. Nah ini juga luar biasa, dan alhamdulillah dermaga ini kemudian disegel ya oleh bupati, kepala daerah, kira menunjukkan betapa eksklusifnya sebuah ponpes yang mendapatkan privilege ya, yang dan ini dibiarkan terlalu lama sehingga menjadi bom waktu. Dan saya kira saatnya MUI juga sudah mengeluarkan fatwa tentang tata cara ibadah yang benar ya, tata cara salat yang benar, dan di sana menyimpang tentu sudah menjadi cukup bukti bahwa aparatus keamanan agar segera melakukan tindakan hukum berupa pemanggilan dan seterusnya kepada Panji Gumilang, dan melakukan proses hukum dan menghukum Panji Gumilang serta menyelamatkan Mahat Al-Zaitun ini, karena Mahat Al-Zaitun ini banyak sekali santri ya, sivitas akademik, ada ustadz, ada guru, ada pengurus pengelola bisnis, yayasan dan lain-lain, yang tentu juga harus dibina selanjutnya oleh pemerintah bersama Kementerian Agama dan Majelis Ulama akan membina pemahaman keagamaan yang menyimpang tersebut. Baik, Pak Ihsan, satu pertanyaan terakhir, betul MUI Pusat akan mendatangi Ponpes Al-Zaitun dalam waktu dekat ini? Sudah, kami hari ini terjun ke sana bersama dengan MUI Jawa Barat dan Pemprov, bersatu menjadi satu tim, dan setelah maghrib, pasca maghrib tadi sudah masuk ke area Al-Zaitun, dan besok pagi juga akan bertemu rencananya Panji Gumilang bersama Panji Gumilang di Pemprov. Bersama tim kami ada 3 orang dari MUI Pusat dan beberapa pengurus dari MUI Jawa Barat. Saya kira ini untuk tadi memvalidasi kembali ya, kemudian setelah terkumpul validitas yang terbaru, fakta terbaru, baru kami dari Majelis Ulama Indonesia tentu akan segera menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa Al-Zaitun ini, Mahat Al-Zaitun ini, terutama ajaran yang disampaikan Panji Gumilang adalah menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Nah ini sebagai nanti untuk tindak lanjut bagi aparatus negara dalam hal ini kepolisian, kejaksaan untuk Panji Gumilang. Dan selanjutnya tadi untuk menyelamatkan Mahat Al-Zaitun agar tidak terpapar lagi dengan paham-paham keagamaan yang menyimpang dan tata cara bernegara yang tidak terpapar dengan gerakan NII dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Ihsan, Pak Soleman sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam.